Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Suka Nggak Suka? Terima saja. Pasti aneh dah. Kok suka nggak suka cuma bertiga? Nah, kok tidak ada yang lain? Dan ada siapa Mas ini? Jadi saya perkenalkan dulu, sudah tentu tahu dong siapa di sebelah saya. Ada Ari Kriting. Halo semuanya. Dan yang di sebelah saya ini seorang motovlogger yang sekarang lebih banyak naik mobil. Alit Susanto. Kalah. Karena statement gue kerekam di vlog dia. Kalah. Jadi buat yang bertanya-tanya kenapa ini kok tiba-tiba ada suka nggak suka versi cuma bertiga dan ada orang asing ini yang biasanya kita kan ngundang selalu stand up komedian atau apa. Lu gue pernah lu. Komik juga. Komik gagal ya. Gagal. Jadi awalnya kenapa saya undang Alitri, mungkin Ari pernah baca kemarin beberapa waktu lalu gua ngeposting cuplikan video suka nggak suka yang edisi tinggal bareng sama mertua. Nah, kan gua posting soal tinggal bareng mertua, kan pro dan kontra lah. Gua posting soal video kutipan video suka nggak suka episode tinggal bareng mertua. Dia nyamber. Karena banyak dari teman-teman gue tuh yang curhat kalau mereka tinggal sama mertua tuh nggak enak, terus banyak tekanan, terus gak ada privacy, macam-macam lah. Iya, terus karena waktu itu kan terlalu capek ya kalau kita berbalas utas ya di Twitter. Jadi ketemu langsung. Ya terus gue bilang, ya udah deh, Elit kita bikin podcast aja. Ketemu langsung. Iya, buat ngebahas. Dan kenapa gua ngajak Ari? Kan karena ini kita obrolannya soal mertua. Yang memang paling akrab dengan mertua itu ya di antara kita ya Ari. Saudara Satriadin. Tadi Bang Alit bilang teman-temannya banyak yang curhat. Kalau tidak enak tinggal bareng mertua. Saya nggak relate. Kenapa, Ari? Karena nggak tinggal. Aduh. Tapi menurutku juga suka nggak suka tidak akan kehilangan intensitasnya. Karena bagaimanapun yang toksik tetap ada di sini. Toksiknya baru pembukaan aja udah toksik kan. Berasa kan kenapa kami itu selalu merasa toksik banget orang ini. Baru membuka aja seorang motovlogger yang sekarang lebih banyak naik mobil. Toksik banget. Ingat Kenapa ya, harus ingat ya. mengungkit-ungkit hal seperti itu. Gua itu toksik buat yang lemah. Oh. Kalau orang-orang bermental kuat, gue tidak toksik. Tidak toksik. Karena yang gue ungkapkan itu selalu fakta. Faktanya, saudara Alit Susanto itu kita kenal sebagai motovlogger. Oke. Alias vlogger yang lebih banyak membahas motor. Iya. Ya. Belakangan, mobil mulu. Ya, oke, berarti gue nggak boleh lemah nih. Gue bilang, ya gue main mobil karena mampu sekarang. Begitu, mantap. Begitu, Bos. Tapi kita mau refresh dulu. Iya. Gua kemarin waktu di tweet itu udah nemu beberapa reply yang menurut gua kontra dari Kang Soleh, dan gue suka siapapun yang kontra sama Kang Soleh. Ya, karena Saya pasti dukung orang kenapa itu. kontra? Karena kan gue bilang gue tuh termasuk yang pro tinggal mertua. Karena menurut gue mertua itu akronim dari mereka bersatu dengan Anda. Wah, ada singkatan lain pasti ya nih ya. Mereka Tuh. Tuhane. Apa ini? Kalau gua pro karena gua ada di dua kaki itu. Tinggal bareng mertua juga, tapi juga punya rumah. Jadi gua tuh punya rumah sebelum menikah. Gua 2009 gua beli rumah. Gua nikah 2011. Tapi karena udah punya anak nggak ada yang jagain, akhirnya gua hari kerja tinggal bareng mertua. Istri gua kerja. Jadi kalau gua dan istri kerja, anak ada yang jaga. Ada mertua gitu. Nah, itu ada tweet yang kontra sama itu. Siapa Apa itu? Sahabat yang bilang seperti Yang itu. enggak, yang di Twitter kemarin Saya reply saya kita. pasti dukung. Saya pasti ada di pihak dia. Nih, oke. Saya lebih dari 18 tahun berumah tangga, enakan sama pasangan lah daripada sama mertua. Kalau katanya hemat ya babysitter, menurut aku malah lebih gede pengeluaran ding kalau tinggal sama mertua. Mending jauh tapi sayang daripada deket tapi saling batin. Bisa jadi. Itu tidak harmonis dengan mertua pasti. Kok tinggal bareng mertua batin? Enggak dong gua mah.
Kalau batin sih sebenarnya tidak usah jauh dekat, jauh juga bisa batin. Tapi kan soalnya mungkin juga nggak sensitif, mungkin mertuanya juga ngebatin tapi nggak nyadar. Iya, bisa jadi orang setoksik ini pasti tidak sadar diri. Iya. Kayak, aduh kenapa sih saya dititipin? Anda yang tidak sadar diri, Pak. Loh enggak kok, gue kayaknya cukup tahu diri. Maksudnya mertua gue bahagia kok tinggal dengan gue. Karena kan gue bayar listrik. Tapi Kang Soleh itu kan sebenarnya tidak harus tinggal dengan mertua, karena kan Kang Soleh sebelum nikah aja udah beli rumah kan? Betul. Iya, tidak harus. Tapi kan gue memilih untuk ya supaya pertama kan mertua udah pada tua-tua, 80 tahunan hampir lah. Agak aneh sih kalau mertua Anda remaja ya. Kan selain gua ada yang jagain anak, gua juga menjaga mereka. Udah tuh kasihan, maksudnya udah tua. Kalau ada apa-apa kan ada kita di rumah itu. Ya, kalau ini saya cukup setuju sih. Memang juga ada panggilan jiwa. Mertua lu kalau misalnya dia butuh bantuan, pasti bantu. siapa Dengan yang senang nggak ada yang jagain kan di rumah? Betul. Tapi kan kalau tinggal sama mertua tuh pasti masalah paling gede itu soal privacy. Dimana kita akan susah punya privacy dengan pasangan. Kalau ada apa-apa nanti pasangan bukan curhat ke kita, malah curhatnya ke mertua. Gimana? Ya kalau soal privacy ya memang kan tidak terlalu privacy karena misalnya kita nggak bisa pakai kolor doang di rumah gitu kan karena malu. Oke. Kalau tinggal berdua boleh pakai kolor doang. Ya boleh kalau tinggal berdua. Agak detail ya. Saya agak terganggu pikiran saya membayangkan Kang Soleh cuma pakai kolor doang di rumah gitu. Tapi kalau soal ngomong lu privacy misalnya ada masalah atau apa ngomong ke orang tua. Itu mah kalau misalnya kita nggak tinggal bareng mertua pun kalau anaknya memang kecenderungannya seperti itu ya pasti bakal tidak bisa dihindarkan. Ya toh maksudnya privacy itu masih dapat kita masih kita dapetin selama kita punya kamar sendiri, kecuali kita sekamar sama mertua. Nah itu baru gak ada privacy. Aneh banget sih itu. Sekamar sama mertua. Nah iya kan. Tapi kan kadang juga pengen beraktivitas di tempat lain selain kamar gitu ya. Monoton, dia agak monoton ya. Kelihatan sih. Inspirasinya agak monoton. Bukan monoton, gue ini cukup orangnya. Oh. Tidak. Berarti kamar aja ya berarti itu kan. Nah, Itu kalau ada saya sih putih-putih apa tuh itu? Itu ada putih-putih di jambut tuh. Benang. Oh benar. Ya, benang santet itu. Jangan ngomong-ngomong ilmu hitam. Kenapa tuh? Dia kan ahlinya. Oh iya, brandingnya tukang pelek. branding baru. Capek-capek saya bersuara tentang hak asasi manusia. Predikat barunya saya pakar ilmu hitam. Ya kenapa kan? Gimana? Iya, tapi kalau mungkin juga sebenarnya di satu sisi sih kadang-kadang juga bisa menjadi saling inspirasi satu sama lain karena kan orang baru belajar berumah tangga, mungkin kalau misalnya mertuanya harmonis bisa menjadi contoh gitu. Iya. Kok bisa nih mereka sampai tua seharmonis itu. Tinggal sama mertua juga sebenarnya sih mungkin tidak menutup kemungkinan bisa memberikan input positif, tidak selalu negatif. Nah kemarin tuh kan kita ngobrol di Twitter, sampai trending topik tuh bunga spesial tuh hashtagnya. Nah itu tuh ada timbalan tweet lagi yang menurut gua bisa melawan Kang Soleh. Kalau lu senang banget sih kalau ada orang melawan gua. Bukan hanya Mas Alit, semua orang, seluruh dunia akan senang kalau ada yang tidak suka sama Kang Soleh. Gua berharap dia gitu sih, banyak musuh aja gitu. Tuh, gitu. Apa dia bilang? Mas? Nih di tweet tuh ada lebih enak hidup sama pasangan karena mertua atau ortu kita sering ikut campur urusan kita dan kita juga sungkan untuk berbuat hal yang kita inginkan. Pengalaman hidup bareng mertua 4 tahun sama ortu saya 3 tahunan dan masalah dalam hubungan sedikit banyak malah muncul dari pihak keluarga. Ini sesuai fakta, tetangga gua anaknya banyak nih, mereka nikah tinggal bareng, cerai semua anaknya. Gara-gara apa? Apa? Pada meninggal. Ya itu gak ada urusannya sama mertua cerai dong. dong itu. Nah pembelaannya apa itu? Tapi menurut gue bener sih. Apa tadi? Apa dia bilang? Melakukan hal yang diinginkan. Privacy, terus mertua suka ikut campur. Kalau mertua gue nggak ikut campur. Tapi kan tidak semua mertua seperti itu, kan? Kalau soal melakukan hal yang enak-enak, gue sih lebih ngeri ke gap sama anak. Lebih repot. Mertua mau biasa. Paham. Tidak mungkin sangat jarang di gap sama mertua itu sangat jarang kejadian itu ya. Kalaupun misalnya mertua paham, kamar dikunci, ya. Kalau anak kan buka nanti. Berarti Kang Soleh tidak tinggal sama anak.
serumah. Ya anak di beda kamar dong, masa tidak tinggal sama anak? Masa tinggal sama mertua, anak Masa gue tinggal sama mertua, anak gue tinggal sama orang lain. Kan anaknya dikasih kos gitu. Kamu ngekos aja dah. Kos aja 9 bilang. tahun. Kamu kan udah 3 tahun, waktunya hidup sendiri ya nak. Papa suka kaget kalau di gap sama kamu. Kamu ngekos aja ya. Kalau soal privacy atau ikut campur, ya alhamdulillah tidak terjadi. Apa ya mereka cukup tahu gitu. Dan gue yakin sih, kalaupun ada orang mertua yang senang ikut campur urusan rumah tangga menantunya atau anaknya, tanpa tinggal bareng pun bakal begitu. Tapi kan nggak semua orang punya privilege punya mertua yang pengertian gitu ya. Iya. Dan satu hal, manusia toksik ini. Itu dia yang paling menjengkelkan dari Kang Sol itu adalah dia tuh suka kontradiksi. Apa itu? Berlawanan dengan apa yang dia lakukan. Dia dari tadi selalu bela-belain kan, tinggal dengan mertua nggak apa-apa. Tapi Anda sendiri beli rumah sebelum menikah. Tujuannya apa? Anda beli rumah sebelum menikah? Begini, gua dulu selalu pengen punya rumah sebelum menikah. Pertama karena supaya supaya nanti kalaupun satu saat meskipun gua tinggal bareng mertua, gua udah punya rumah. Jadi mertua tidak melihat gua lu nggak punya modal lu nebeng gua. Enggak, gua punya rumah. Gua tinggal sama mertua bukan karena gua nggak punya rumah, bukan karena gua nggak mampu beli rumah atau nggak mau beli rumah, tapi karena memang kondisi yang mengharuskan gua tinggal bareng mertua. Itu. Kedua, gua pengen misalnya enaknya sebelum menikah itu kan cicilan masih sedikit. Maksudnya tanggungan kita. Waktu masih bujang, tanggungan kita cuma kita doang. Kalaupun pacaran kan ya cuma sesekali kencan, iya, bukan yang kebutuhan apa. Makanya gue pengen sebelum menikah gue punya rumah tuh supaya setelah menikah, ibaratnya satu persoalan gue sudah teratasi berapa tahun sebelumnya. Oh, gue udah nyicil rumah nih. Jadi ketika gue nikah, gue tinggal ngelanjutin cicilan. Gue soalnya punya temen dulu, dia dari awal di Jakarta sampai udah berkeluarga segala macam, dia masih mengontrak. Gue inget banget pesan yang dia bilang ke gue, lu kalau bisa buru-buru punya rumah kalau bisa sebelum nikah. Kalau udah nikah nanti harus bayar anak, cicilan segala macam. Kenapa harus sebelum nikah? Nanti ibaratnya lu punya rumah, nggak usah mikir yang gede atau kecil, yang penting lu punya aja dulu, paksain. Karena kalau setelah menikah kata dia, itu nanti ribet urusan banyak, bayar ini bayar itu. Dia mencontohkan, gua sampai sekarang nggak punya rumah karena gua dari awal nggak maksain diri buat nyicil. Masuk akal sih, masuk akal. Itu jadi cita-citanya saya sih untuk punya rumah sebelum menikah. Gue juga. Gue nanti berusaha seperti itu. Kalian masih kontraktor berarti ya? Iya. Kontraktor. Dan nggak enaknya ya kayak gua gitu usia 33 gitu kenalan sama cewek misalnya. Terus aku main rumahmu dong. Oh iya silakan. Di mana? Kosan ini. Diksinya kurang menyenangkan. Iya. Diksinya kurang menyenangkan. Iya, intinya mah gitu. Gua dulu pikir mau kecil mau gede yang penting punya dulu aja sendiri. Tapi itu cita-cita yang tidak akan tercapai untuk saya sih. Kenapa? Saya sudah menikah. Jadi saya harus memikirkan bagaimana cara punya rumah setelah menikah ini. Tapi saya sangat ingin punya rumah setelah menikah ini. Iya. Karena faktor tetangga sih. Kenapa tetangga lu? Toksik. Saya dengki sama tetangga saya. Kenapa tuh? Tetangga saya itu Arya Saloka. Pemain sinetron. Pemain sinetron. Lu dengki karena dia tampan? Karena satu dia udah tampan, dua dia udah beli rumah sendiri. Tadinya kami bertetangga. Tiba-tiba karena kemampuan finansial dia pindah rumah. Rumahnya menyenangkan karena punya sendiri gitu. Tadinya kita ngontrak depan-depanan gitu. Dia ngajak, Ri, kamu katanya mau cari kontrakan karena udah menikah. Di depan rumahku aja. Jadi saya pindah tuh, tetanggaan kami itu sangat akrab. Terus tiba-tiba dia pindah ke lingkungan yang baru. Terus saya jadi kepikiran gitu kayak saya juga harus berusaha lah untuk punya rumah karena kedengkian saya kepada tetangga saya yang ternyata bisa punya rumah itu. Menjadi dorongan untuk saya lah untuk punya rumah. Dan menurut saya sih tetangga penting sih ya untuk kriteria rumah baru ya. Iya. Lingkungan. Gua tuh dulu pernah pindah rumah waktu di Jogja. Cuman gara-gara masalah simpel banget. Apa? Gua nggak boleh miara anjing. Padahal anjing di dalam rumah, nggak pernah keluar kemana-mana. Dia nggak suka suaranya atau apa? Orang dog toys, mang bunyinya kayak apa sih? Nggak kedengeran kemana-mana. Pokoknya di komplek kami tidak ada yang boleh miara anjing. Oke. Lebih baik saya pindah. Tapi menurut dia tetangga itu cukup penting sih. Harusnya pemasaran rumah itu tidak hanya memasarkan lingkungan yang asri, tapi juga harus memasarkan tetangga yang asik gitu. Nah, berarti kalau mau beli rumah harus ada psikotest. Iya kayak
Mungkin Tinggallah di perumahan kami. Perumahan kami sangat indah, suasananya sejuk dan tetangganya menyenangkan. Gitu. bebas banjir, bebas tetangga toksik. Di sini tidak ada yang foto keramik pagi-pagi. Adanya tengah malam. Malah lebih nyusahin. Tapi ya ini ya Alit, Ari, terlepas dari persoalan yang dihadapi orang-orang sama mertua ataupun yang tidak dihadapi sama mertua atau punya tetangga yang menyenangkan atau tidak, sebenarnya mah punya rumah itu emang kebutuhan primer, mimpi semua orang Betul, ya, betul, setuju, apa setuju. miliki ya. Ya kan sandang pangan papan kan? Betul. Iya. Ini agak SGS yang agak episode aneh karena ini valid, nggak bisa ditentangkan. Itu aku setuju, Tapi setuju. ya orang zaman sekarang tuh banyak. Biasanya mereka itu primer, sekunder, tersier. Kalau sekarang kebalik. Tersier dulu ya. Tersier dulu. Pamer, sekunder, tersier. Sekunder, tersier. Nah kalau gue dari dulu lebih milih misalnya kan ya udahlah gue punya rumah dulu tapi misalnya memang berat nyicil itu berat 3 tahun pertama itu berat cicilan itu berat tapi kalau kita tidak memulai kapan lagi? Ya, tapi kan tidak segampang itu, Bang. Iya. Mengambil rumah itu adalah keputusan besar. Nabungnya aja susah. Kita sekarang, maksudnya tidak semua orang tiba-tiba punya uang berjuta-juta miliar-miliar untuk beli Jujur gue rumah, ya. sebenarnya lagi nyari rumah. Memang itu kan kayaknya mahal banget, Iya, kayak berat. pasti. Tapi Ri, nih lihat, siapapun bisa punya rumah. Itu yang harus kalian ini dulu. Siapapun bisa punya rumah. Ya, tapi memang mimpi doang nggak cukup, perlu diniatin. Ibaratnya kalau diam itu hanya jadi impian, bergerak itu bisa dapat rumah impian. Kalau kita bergerak bisa dapat rumah impian. Tumben bijak. Bijaksana Anda. Tapi bijaksana aja tidak cukup, Bos. Realitanya kita mau nyari rumah itu sulit gitu. Iya, emang kan sulit. Nih kalau lu ngomong sulit, sekarang ada kemudahan. Karena sekarang ada BCA Expo Versari. Ini mereka berani ngasih bunga KPR spesial. Gua yang di sebelumnya itu berapa belas tahun itu belasan persen. Bunganya? Iya, ini ya sebagai perbandingan ya, kenapa dia murah? Karena ini 2,65% flat. 2,65% flat 1 tahun. Tidak mungkin. Dari Biasanya BCA tuh pasti di atas Expo 5%. Versari. Itu Biasanya di atas 5%. Itu bunga apa sedekah? Ya kan? Cuma beda Kecil dikit. banget, ya. Iya. Apa tadi BCA apa? BCA Expo Versari ini benar-benar loh 2,65% flat 1 tahun. Benar-benar spesial sejagat raya. Itu kan biasanya memang di atas 5% kan. Kadang-kadang kalau udah dapat 7%, 8% itu udah Iya, luar biasa sekali. makanya kalau lo bilang susah, ya ini saatnya. Harga rumah itu kan biasanya kan nggak murah ya, paling nggak 500 juta ke atas. Betul. Jadi tiap persen tuh berasa gitu. Iya. Tapi kalau 2,65 tuh kecil loh. Saya jadi goyang ini. Kayak saya mau beli rumah dulu atau bagaimana ini? Soalnya kalau kita ngontrak atau ngekos tuh duit berapapun, ya udah nggak Iya, jadi iya, apa-apa. bener, Tapi bener. kalau kita paksain beli rumah itu berapapun cicilnya suatu saat masih Iya. ada. Ibaratnya gini loh, lu ngontrak atau ngekos apalagi ya, berjuta-juta Bayarin buat rumah orang. Betul. Kita bayarin rumah orang. Kalau lu punya rumah nyicil itu buat lu. Memang lokasinya agak jauh dari kos-kosan. Biasanya kan memang ya kita semua ya bukan semuanya sultan. Paling kita mampu beli rumah di pinggir-pinggir. Tapi kan itu buat kita. Duitnya keluar banyak berjuta-juta nyicil buat kita. Lu ngekos berjuta-juta buat orang. Dan bisa diusir kapan aja kalau mereka lagi nggak pengen Iya. ngelanjutin bisnis. Aduh, ini dia tambah masalah barunya saya lagi. Ini pasti tekanan sama saya dari Nona ini semakin tinggi untuk beli rumah ini. Itu sudah ada kemudahan. Apalagi yang ditunggu, iya kan? Iya. Bunga segitu sih lu bisa beli di Senopati sih. Bisa sih. Rumah 1 triliun gitu. Kan 2,65% berapa sih, Re? Ya Betul, enggak 1 betul, triliun juga sih. Tapi itu menarik sih maksudnya. Karena kita tahu lah untuk mengakses hal-hal seperti itu kan juga tidak mudah. Pasti kita perhitungannya rumit banget gitu. Betul. Cuma kalau kayak gini sih kayaknya aduh, bisa sih ini. Apalagi kalau gue memang bercita-cita punya rumah lagi tuh di Jogja gitu. Di sana kan harganya masih terjangkau, bunga kecil. Aduh, enak banget kayaknya. Paksain aja. Oh, berarti yang kalian kemarin tweet war soal Bukan tweet bunga spesial. war. Oh ya, Diskusi. diskusi kan, tapi kalau sama orang toksik jatuhnya tweet war ya. Lu Iya yang seneng tweet war, gua mah enggak. Lu yang seneng tweet war. Berarti yang Kang Soleh maksud kemarin sama Alit bunga spesial itu ini. Iya.
Spesial sekali sih berarti memang jatuhnya ya. Yang spesial juga ini kan kadang-kadang kita suka ngomong ada pameran atau apa. Ini BCA Expoversary ini gampang, semua orang bisa langsung lihat karena dia online, bisa diakses dari mana aja. Kan kalau misalnya iya, kadang-kadang expo itu kita harus ada usaha datang nanya-nanya. Ini mah enggak, kita dari rumah asal ada kuota bisa itu BCA Expoversary. Jadi kita nggak perlu datang ke eventnya, nggak perlu keluar Betul, kota. betul. Yang nonton di sini tinggal lihat aja nih apa di kolom komen dan deskripsi ya, di kolom deskripsi itu ada itu situs yang bisa kamu klik ya. Ini berarti akan menyelesaikan satu permasalahan saya tentang tempat tinggal. Karena saya memang pengen tinggal sama mertua tapi tidak punya opsi itu. Siapa tahu kalau lu udah punya rumah sendiri, sebelah sana lunak. Betul. Kayaknya bisa sih ya. Karena dibilangnya ya Apa orang ini? Iya. Lu udah punya rumah nih. Iya dong. Biar nanti nggak dikira ada ada permainan. Kebetulan saya juga kan nasabah lamanya BCA. Jadi bisa lah kira-kira mungkin ini menjadi jalur rezekinya saya untuk bisa punya rumah sendiri. Amin ya. Amin. Amin. Emang kebetulan banget gue lagi beberapa waktu terakhir tuh nyari-nyari soal rumah, nyari-nyari perbandingan kredit rumah gitu, KPR gitu. Terus sekarang dapat info kayak gini sih semakin ter-encourage. Ini udah petunjuk semesta yang harus kita putuskan. Dan tapi ini saya lagi dilema ini, maksudnya Apa itu? apakah saya mau prioritaskan rumah atau kendaraan? Karena kan dua-duanya sebenarnya cukup butuh untuk dalam waktu dekat ini. Di zaman sekarang sih Iya. ya kendaraan penting. Kalau kendaraan ada tidak, Kang? Ada yang namanya kredit kendaraan bermotor. KKB, Iya. Gua pernah sumpah tahun 2014 tuh pernah beli mobil pertama di Jakarta itu gue pakai KKB BCA. Sebagai motovlog Anda Buat dinas pak, buat membuat vlognya ya. Gue dulu prosesnya cepet banget, cuman berapa hari, 2 hari kayaknya, dan langsung bisa bayar cash ke si penjual mobilnya. Dan waktu itu gue beli mobil bekas, harganya terjangkau, bunganya ternyata waktu dihitung-hitung, kan gue orangnya teliti banget nih kalau mau ngambil pinjaman, ini kira-kira yang paling enak, paling simpel, paling murah di mana. Nah, waktu itu gue ngambil KKB BCA karena bunganya jauh lebih ringan dibandingkan kreditor-kreditor lain gitu. Dibandingkan leasing lah ya kasarnya. Ya, dibandingkan jauh. Iya, ini kan kalau tadi gua bilang 2,65% KPR di BCA. Nah, ini kalau lu mau beli motor atau alit nih, lupa nih kan lu udah jarang motornya, udah lebih banyak mobil. Nih, Lid. Mungkin lu lupa sekarang kredit kendaraan bermotor ini DP-nya kalau lu mau beli motor yang harganya di bawah 100 juta itu cuma 6,5% DP-nya. Oh ya menarik. Di Ya. bawah 100 juta tuh masih banyak Banyak. gede juga. Iya, bisa. Yang 500-an cc itu kan masih bisa. Skuter kesukaan kita itu bisa Iya. ada beberapa skuter incaran. Iya, yang Bentar, kalau misal skuter incaran kita dia harganya 50 juta, Iya, DP iya. 6,5% itu berarti cuma 3 jutaan kita bayar. Waduh, sudah bisa motoran bisa pagi-pagi bergaya. kita. Udah jadi Pamer. fanboy. Kebutuhan pamer Sekunder, tersier bisa terpenuhi. intinya mah semua bisa wujudin mimpinya pakai bunga spesial dari BCA Expoversary 2022. Oke. Gua nggak toksik kan. Ini kayaknya saya akan betul. Kali ini dia tidak terlalu toksik ini. Dia Cukup memberikan informatif. solusi. Dia Iya. memberikan solusi. Gua tidak toksik dan gua baca adlib smooth ya. Tapi ini orang-orang pasti berpikir, ini cuma sekedar konten. Tapi tidak. Habis ini saya akan cari tahu karena memang saya lagi butuh rumah dan ini Iya. penawaran yang sangat spesial sekali. Bisa online tadi ya? Bisa. Tinggal browsing. Tinggalnya lihat nih kalau yang lagi nonton nih SGS Mania lagi nonton pengen tahu soal BCA Expoversary ada di kolom deskripsi. Silakan. BCA. Gua bakal BCA Expoversary. Ayo ingat Hashtagnya jangan cuma bunga niat spesial. karena harus bergerak. Nah, jadi gimana nih Lid? Aduh. Mau kembali jadi motovlogger? Gue pengen beli motor lagi. Tapi yang paling penting gue pengen punya rumah dulu. Karena parkiran udah nggak muat. Nah, iya itu. Kan lu kalau di kos-kosan susah naruh barang-barang hobi, apalagi yang punya hobi banyak. Betul. Jadi Mobil konflik. 3, motor Iya. 4. Jadi konflik sama yang tinggal Iya. peserta kos. Peserta. Peserta kos. Kayak kuis ya.
Kan kalau penghuni kos, konflik. kalau gue sudah mewujudkan mimpi punya rumah sebelum menikah, Ari kayaknya sudah susah punya rumah sebelum menikah. Karena udah nikah. Kan udah nikah. Masa nikah lagi hancur pasti. Iya. Nah tinggal lu nih punya rumah sebelum menikah daripada buat mobil-mobil lu yang banyak mulu itu nabung-nabung coba. Gue tuh dari kemarin sebenarnya emang udah riset rumah-rumah yang pengen gue beli, cuman gue mikir kayak aduh harganya mahal-mahal banget ini gimana caranya. Tapi inget Lid, misal nih mungkin ada yang berpikir juga gua mau nabung supaya dapat cash. Tidak semua orang penghasilannya bakal bertambah sebanyak itu. Yang jelas harga rumah bakal naik terus. Betul. Itu fakta. Iya. Fakta yang pernah gue temuin. 2014 gue nyari rumah di Jogja itu 700 jutaan. Waktu itu gue mikir itu mah gue cari di setahun juga bisa cash gitu. Amin gitu. Sekarang udah 1,5 M, 1,6 M, nggak capek-capek. Kaget. Iya. Terus 700 ini buat apa? Iya karena sering kali. Tapi udah naik lagi ya. Sering kali harga rumah tuh ngeduluin penghasilan kita, nggak akan kekejar-kejar. Bukan sering kali sih, sudah pasti kayaknya. Sudah pasti. Makanya mendingan kalau gua sih dulu maksain lah. Memang berat di awal, tapi bakal terasa ringan ketika sudah menjalani. Gitu ya. Apalagi kalau sudah dikasih keringanan di awal. Kalau saya sih sudah final ya. Pasti saya akan berusaha untuk cari Jadi gimana? rumah. Mau nyari rumah? Pasti, insya Allah saya cari rumah. Tolong teman-teman yang nonton konten ini aminkan. Amin. Supaya saya punya doa bisa terkabul. Kalau gue sih karena gue ngikutin standarnya Mang Soleh gitu yang hidupnya santai aja bisa beli rumah begitu. Dia ya Allah hidupnya santai mulu kan. Betul. Dia aja bisa beli rumah apalagi yang gue kerja sampai jam 2 pagi masa nggak beli. Nah, gua santai, tapi ketika ada kesempatan gua ambil. Oh ini kesempatan betul sekarang. Ini kesempatannya. Kesempatan yang bagus karena dalam rangka ulang tahun BCA yang ke-65 ada BCA Expoversary 2002. Karena ada bunga spesial. Ingat ya, bunga KPR cuma 2,65% fix 1 tahun dan bunganya efektif per tahun. Nih, itu murah banget, Ri. Iya. Udah mah KPR fix 1 tahun 2,65%, ada kredit kendaraan bermotor alias KKB yang juga flat 1 tahun 2,65% juga. Buset, itu jauh lebih murah dibanding yang pernah gua ambil dulu di leasing juga tinggi Betul, banget kan. itu flat bunganya dan tadi DP-nya cuma berapa? 6,5%. Buset. Tidak, mending teman-teman sekarang kita survei-survei. Saya mulai survei-survei, lihat-lihat rumah. Siapa tahu ada yang cocok yang memang sudah jodohnya kan. Tapi pernah kalau lagi survei rumah gitu keliling komplek itu tahu-tahu di gerbek masa gitu. Pernah. Mas mau maling di sini. Tidak, Pak. Apa mau nagih? Tidak, Pak. Enggak, kalau sekarang pasti Ari datang nyari rumah. Oh, Mas, biar ini ya, jauh dari mertua ya. Tapi saya sekarang akan lebih semangat karena saya pernah patah hati juga. Kenapa? Saya pernah cari rumah. Ditunjukin tuh rumah. Terus ada satu rumah kayak ini kompleksnya juga Mas. Agak gede rumahnya. Iya Mas, tapi ini mahal. Kita ke tempat lain aja. Aduh, saya sakit hati sekali saya. Dianggap tidak mampu ya. Iya, sebenarnya bukan dianggap tidak mampu. Memang sih. Waktu itu posisi saya tidak punya nilai tawar, tapi kalau sekarang kayaknya saya sudah punya senjatanya kan. Sekarang KPR bunganya bisa terjangkau. Saya bisa punya solusi nih untuk bisa masuk mencari rumah-rumah impian saya. Jadi rumah-rumah mewah udah bawa kaos BCA. Bawa kaos BCA aja. Mampu saya. Ya pokoknya mah buat sobat suka nggak suka, silakan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Itu kalau mau tahu lebih banyak soal BCA Expoversary. Sekalian kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun BCA yang ke-65. Selamat ulang tahun BCA yang ke-65. Semoga semakin sukses, semakin besar. Saya beli sahamnya juga soalnya biar naik terus gitu. Oh, lu beli sahamnya. Anak invest banget gua. Kalau saya sih semoga saya punya pengajuan kredit rumah nanti bisa mudah. Iya. Nanti saya akan membawa konten ini. Saya pernah punya ini Pak. Tolong saya dibantu. Iya. Kalau saya semoga rekening BCA saya makin nambah. Biar bisa jadi nasabah prioritas. Iya, karena kalau rekening BCA kan sudah banyak. Maksudnya lah, ya BCA mah sudah tidak perlu dipromosikan. Orang mah kayaknya semua orang ada ATM BCA di dompetnya. Tapi Anda jangan salah, jangan rekening BCA yang banyak.
jumlah uang di dalam rekening BCA-nya. Oh iya, jawab benar. Kalau rekening BCA yang baik, Salah, kamu punya salah, berapa salah. rekening BCA? Ada 12. Tapi kalau isinya cuma sedikit, juga tidak ada gunanya. Ya kalau gitu saya ralat doa saya semoga saldo di rekening BCA saya bertambah. Betul. Gue juga ngalamin itu dulu zaman kuliah itu kalau buka ATM BCA gitu pas ngecek saldo tuh gue Halo. Tutupin, biar nggak dilihat orang. Betul, kalau sekarang sih gue mencet sedih. nomor dari PIN di jauh. ATM pakai tongkat. Kalau perlu suruh orang, tolong pencetin. Cek saldo, tolong. Kalau Ambil duit struknya sengaja taruh sebelahnya. Pura-pura ketinggalan struk. Biar orang yang lihat jadi struk beneran. Oh, banyak sekali saldo orang ini. atau kalau sekarang kan ada pilihan tampil saldo, tidak tampil saldo. Sekarang pede ngeklik tampil saldo. Oh iya benar. Tapi kan pengen lebih pede lagi. Tampil saldo kalau perlu yang lama. Tampil saldo usahakan 1 menit. Setelah Tampil saldo, tolong diumumin juga. Saldo Anda. Tampil saldo cetak ke kaos. Langsung di belakang. Ya sekali lagi selamat ulang tahun BCA yang ke-65 ya. Semoga sobat SGS yang nonton di sini bisa mewujudkan impiannya punya rumah dan punya kendaraan bermotor impiannya. Amin. Kita tetanggaan aja dah ntar beli rumah bareng. Betul, sip. Nanti kita survei ya. Heeh. Nah, terima kasih loh Alit sudah mau hadir di sini. Semoga menjawab pertanyaan atau unek-unek yang kemarin kita sempat dibahas di UTAS soal konflik sama tinggal dengan mertua. Ya, terima kasih untuk klarifikasinya ya, Iya. sehingga saya juga jadi nggak parno-parno amat kalau kelak harus tinggal sama mertuari. Terima kasih juga sudah mengajak saya di sini ya. Saya tadinya ini tidak terlalu mengerti kenapa saya diajak dan ternyata konflik Anda baru menyampaikan tadi itu ternyata konfliknya adalah tinggal sama mertua. Saya nggak relate saya. Saya pengen tinggal sama mertua tapi belum tercapai. Aduh. Ya nanti kalau Ari sudah punya rumah, kita doakan dapat rumah yang besar, mertuanya diajak Tik. Amin. Jadi kan bisa tinggal bareng mertua. Amin. Insyaallah. Ya, Siapa untuk tahu bisa Ya. menjadi jalan. buat Ari ketika orang lain tinggal mertua itu ada kemungkinan konflik. Kalau Ari sudah tinggal mertua berarti sudah tidak ada konflik. Amin. Betul. Aduh Kang Soleh menyulitkan saya ini. Aduh. Terima kasih Ali Tusanto. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih Adik Kriting. Sekali lagi terima kasih Sobat SGS Mania yang sudah menonton. Semoga Anda yang mungkin sekarang tinggal bareng mertua atau belum punya mertua atau belum punya rumah segera mendapatkan solusinya. Jangan lupa selamat ulang tahun BCA yang ke-65. Kunjungi BCA Expoversary. Saya Soleh Solihun. Saya Alex Susanto. Saya Ari Kriting. Suka nggak suka? Terima aja. It's a wrap.